poin akhlak yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yang Allah beri ganjaran yang besar, yaitu mudah memaafkan. Mudah memaafkan. Kenapa saya angkat masalah ini? Karena ini akhlak yang paling berat. Yang paling berat. Kebanyakan orang kalau dizalimi dia ingin balas. Dia ingin balas. Kalau bisa balasnya lebih daripada dizalimi ya. Kalau dia dipukul sekali sama orang, kalau bisa dia pukul 10 kali ya. Kebanyakan orang seperti itu, mengikuti hawa nafsunya. Dan disakiti, dizalimi itu paling tidak mengenakan. Makanya Nabi SAW juga merasa berat tatkala dikata-katain, dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di akhir dari surat Al-Hijr kata Allah, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Sungguh kami telah tahu wahai Muhammad, dadamu terasa sempit akibat apa yang mereka ucapkan tentangmu. Yaitu orang-orang kafir menuduh Nabi Muhammad sebagai pendusta, kadzab, sebagai sahir, penyihir, sebagai mashur, orang yang tersihir, disebut syairun majnun, penyair gila, disebut sebagai sabi, orang yang keluar dari adat istiadat nenek moyangnya, dan tuduhan yang macam-macam, dituduh sebagai pemutus silaturahmi. Dan ini terasa berat bagi Nabi. Sebelumnya mereka menyanjung Nabi, sebelum Nabi menyebutkan dirinya sebagai seorang Nabi, mereka memberi gelaran Nabi dengan gelaran yang sangat indah, itu Shadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Setelah itu berubah dari pujian menjadi cercaan, dan itu terasa berat bagi Nabi ya. Makanya Allah mengatakan, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami tahu dadamu terasa sempit akibat apa yang mereka ucapkan wahai Muhammad. Allah beri solusi, kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Hendaknya engkau banyak bertasbih kepada Allah, dan hendaknya kau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusi. Jangan sibukkan dengan apa yang mereka ucapkan, sibuklah engkau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja merasa berat akibat tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, cercaan dan celaan, bagaimana kita dengan umatnya? Makanya kata orang ya, bahwasanya kalau disakiti dengan lisan itu menyakitkan. Kata seorang penyair, jarahatu as-sinani lahal ti'amu wa la yal'amu ma jarahal lisanu. Sesungguhnya luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka yang diakibatkan sayatan lisan susah untuk disembuhkan. Susah untuk disembuhkan. Sakitnya itu di mana? Di ubun-ubun ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang sifat yang sangat berat, tapi itulah sifat para anbiya, sifat orang-orang yang berjiwa besar. Ya, sifat mudah memaafkan. Karena kalau para nabi tidak mudah memaafkan, mereka akan stres dan segera cepat meninggal dunia, kena stroke dan macam-macamnya. Karena godaan tidak akan ada henti-hentinya kepada mereka, cercaan tiada henti-hentinya bagi mereka, tapi mereka berjiwa besar. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam waktu diutus kepada Fir'aun, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang kita sudah hafal kebanyakan kita. Dan beliau mengatakan, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli, dan seterusnya. Dia mengatakan di awal doa tersebut, ya Allah lapangkanlah dadaku. Lebarkanlah apa? Dadaku. Karena kalau dada kita sudah lebar, sudah lapang, yang lain mudah. Ya, yang lain mudah. Terkadang perkara berat di hadapan kita, tapi kalau dada kita lapang jadi mudah. Ini yang paling penting. Seorang bagaimana dadanya lapang, tidak sempit, ya, dadanya lapang sehingga dia mudah untuk memaafkan. Sifat ini, sifat maafkan, sifat yang berat ya. Saking beratnya sampai-sampai tidak wajib memaafkan, tidak wajib. Oleh karenanya Allah membolehkan kita balas. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Kata Allah, balasan dari keburukan adalah keburukan semisalnya. Kata Allah, boleh kau balas, enggak jadi masalah. Tapi Allah beri pilihan kedua. Allah beri pilihan yang kedua. Faman 'afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah. Tapi seandainya ada orang tidak memaafkan, Ustaz saya tidak memaafkan dia Ustaz, saya mau tuntut dia di akhirat. Itu hak kamu, terserah kamu. Tidak harus memaafkan. Tidak harus. Karena Allah tahu memaafkan itu berat. Makanya ya, kalau orang lagi marah sama orang lain masalah dunia, boleh menghajar selama 3 hari, boleh tidak maafkan 3 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 fayaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Tidak boleh. Jadi boleh kita jengkel sama orang, kita bombe ini, enggak ketemu dia, kita enggak mau ketemu. Dia salam, kita enggak jawab. Boleh, tapi 3 hari. Kenapa? Karena syariat tahu langsung memaafkan itu enggak mudah. Dia jengkel 3 hari, itu syariat bilang enggak apa, biar aja. Jengkel 3 hari enggak apa-apa, enggak berdosa. Dia salam kita enggak jawab, dia telepon kita enggak angkat, dia SMS kita 3 hari kita cuekin. Tapi hari keempat Anda harus memberi salam. Meskipun tidak harus bersahabat lagi seperti awal, tapi harus memberi salam. Karena sesama muslim tidak boleh saling apa? Memboikot. Ya. Karena tidak ada orang yang bisa langsung memaafkan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang tidak mau memaafkan dan dia dendam, dia yang seakan tutup di akhirat, ini dibolehkan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ingin membalas, maka balaslah sebagaimana engkau dizalimi. Tapi ada pilihan kedua, wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Kalau kalian bersabar, maka itu lebih baik bagi orang yang bersabar. Pahalanya lebih besar kalau Anda memaafkan. Memaafkan ini bukan perkara sepele. Karena disebutkan secara khusus dalam Al-Qur'an. Tidak semua akhlak mulia disebut dalam Al-Qur'an. Tatkala memaafkan disebut dalam Al-Qur'an, ini menunjukkan ini akhlak yang besar. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran tentang para penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang senantiasa berinfak. Dalam kondisi lapang mereka berinfak, dalam kondisi sulit mereka tetap berinfak, meskipun mungkin infaknya lebih kecil, tapi tetap berinfak meskipun dalam kondisi sulit. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam amarah. Kadhiminal ghaidh kata para ulama maksudnya seperti air yang sudah berada di puncak, tinggal meluber, tinggal keluar tapi dia tahan. Jadi kebenciannya sudah jengkel, sudah diubun-ubun, kemudian dia tahan. Ini namanya al-kadhimina al-ghaidh, yaitu orang yang meredam amarah tatkala amarahnya sudah di puncak. Kemudian Allah sebutkan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada dia. Allah tutup ayatnya dengan berkata, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Dan kita tahu dalam derajat agama ada 3 derajat, Islam, iman dan ihsan. Ihsan yang paling tinggi. Makanya saya katakan orang yang memaafkan itu orang yang sudah sampai derajat ihsan. Karena dia tahu Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah tahu isi hatinya tatkala dia maafkan. Dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan tidak mudah. Bahkan memaafkan lebih daripada sekedar tidak marah. Kalau orang tidak marah belum tentu maafkan. Saya tidak marah tapi belum tentu saya maafkan. Saya cuma meredam amarah. Ini tingkatan lebih tinggi. Dia memaafkan. Kalau dia sudah memaafkan, otomatis dia tidak marah. Dia tidak marah. Ya. Kalau meredam amarah saja pahalanya luar biasa. Sebagaimana kata Nabi SAW, man kadzama ghaidhan wa huwa yaqdiru ala an yunafidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huri sya'a. Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia di hadapan khalayak pada hari kiamat kelak sampai Allah suruh dia pilih bidadari mana yang dia sukai. Ini pahalanya besar. Jadi kalau istri Anda bikin Anda marah-marah, Anda jangan marah-marah. Anda senyum-senyum saja. Kenapa Mas senyum-senyum? Ada hadis, bagus sekali hadis. Apa hadisnya? Sebutkan hadisnya. Barang siapa meredam amarah disuruh pilih bidadari, ya. Istri antum yang marah-marah nanti. Nah, kalau itu meredam amarah pahalanya seperti itu, bagaimana lagi memaafkan? Karena orang yang memaafkan dia pasti meredam amarah. Makanya saya katakan siapa yang bisa memaafkan itu akhlaknya luar biasa. Dan itu sangat susah. Kenapa? Karena Anda baru bisa menerapkan memaafkan kalau Anda dizalimi. Kalau Anda enggak dizalimi, memaafkan siapa? Paham? Jadi akhlak itu baru bisa muncul tatkala Anda dizalimi. Bukan maafkan tatkala lebaran. Maaf lahir batin, iya saya maafkan. Enggak ada kesalahan, maaf lahir batin cuma sekedar omong-omongan saja, ya. Ya. Tapi saya berbicara tatkala Anda sedang dizalimi. Dan saya katakan ini akhlak baru bisa keluar tatkala Anda dizalimi. Dan kebanyakan orang kalau dizalimi ingin apa? Membalas. Ingin membalas, ya.
Dan kalau orang sudah membalas biasanya lebih daripada yang dia dizalimi. Ya. Saya sudah sering sampaikan. Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Jadi Allah sebutkan 3 model. Balasan keburukan seperti keburukan semisalnya. Barang siapa maafkan pahala di sisi Allah. Yang ketiga, Allah tidak suka dengan orang yang zalim. Ini 3 model orang tatkala dizalimi. Tinggal Anda pilih yang mana. Yang pertama, Anda boleh balas semisalnya. Kalau dia bilang Anda anjing, Anda bilang Anda juga anjing. Maka tidak ada yang dosa dia. Jadi sekarang kalau dia bilang Anda anjing-anjing, Anda balas ente juga anjing-anjing. Berarti 4 anjing kan? 4 anjing ini semua dosanya sama dia. Kenapa? Al-mustabbani, orang yang saling mencaci maki, alaman bada, yang pertama yang mengenai dapat dosanya. Dia mengatakan Anda anjing-anjing, Anda bilang ente juga anjing-anjing. 4 anjing semuanya buat ente. Dosanya dia. Ya, seperti itu. Tapi kalau Anda lebih, Anda dosa. Dia bilang anjing-anjing, Anda jawab ente anjing-anjing rabies. Ah, berarti kan anjing rabies lebih daripada anjing biasa. Nah, berarti kata para ulama ini sampai dibahas oleh para ulama ya. Dia bilang anta anjing 2 kali, ente bilang dia anjing 2 kali plus 2 rabies, berarti 4 anjing dia yang dosa, tapi 2 rabies ente berdosa. Karena Anda membalas lebih daripada yang seharusnya. Dan kebanyakan orang kalau sudah mulai membalas, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia pasti balas lebih daripada itu. Baik dalam perdebatan, dalam pertikaian, pasti lebih daripada dia dizalimi. Oleh karenanya yang aman memaafkan. Makanya saya katakan kalau Anda dizalimi ada 3 kemungkinan. Pertama, Anda balas semisalnya dan Anda tidak berdosa, dosanya semua buat dia. Yang kedua, Anda balas lebih, maka Anda berdosa. Sekarang Anda jadi orang yang zalim. Ada dosa yang Anda tanggung. Yang ketiga, Anda maafkan, faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Barang siapa yang maafkan, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sangat berat karena asalnya orang yang dizalimi ingin apa? Membalas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan maafkan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Hendaknya mereka memaafkan dan hendaknya mereka berlapang dada, melupakan, melapang dada. Sudahlah. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin Allah mengampuni kalian? Kata para ulama, al jazaa' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau Anda memaafkan hamba Allah, Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, kita punya banyak dosa. Terkadang kita sudah minta ampun sama Allah, istighfar. Ada dosa-dosa yang Allah ampuni, ada dosa yang tidak Allah ampuni. Ada yang dosa yang belum Allah ampuni. Maka Allah memberikan ada orang berbuat zalim kepada Anda supaya Anda maafkan, supaya dosa ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum diampuni oleh Allah ini. Caranya gimana? Caranya Anda maafin dia. Jadi subhanallah, terkadang kita dizalimi oleh orang, entah dituduh dengan tuduhan tidak, ya dituduh dengan tuduhan dusta. Ya, kalau kita memaafkan, insyaallah banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berat. Ini saya cuma bicara teori saja. Biasanya kalau kita dizalimi kita ngamuk ya. Kalau kita dikata-katain kita biasanya balas. Memaafkan itu berat. Ya.